Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dwi Aryani, spesialis penyakit mulut, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Blok Skill Lab Oral Diagnosis dan Kelainan Jaringan Lunak 2 dengan topik kasus kompleks menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUK-TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah dan informasi umum dari mata kuliah Blok Skill Lab Oral Diagnosis dan Kelainan Jaringan Lunak 2 dengan topik kasus kompleks, yaitu merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 pada program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa yang digunakan pada kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus kompleks yaitu kasus penyakit mulut dapat berupa infeksi virus, jamur, bakteri, serta sindroma kompromis medis. Materi pada pembelajaran ini adalah anamnesis, deskripsi lesi, komunikasi, informasi, edukasi, dan tata laksana, serta penulisan resep dan surat rujukan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu melakukan anamnesis pada pasien, mahasiswa mampu melakukan pengisian rekam medis pasien, mahasiswa mampu menentukan diagnosis kasus kompleks, mahasiswa mampu menyusun rencana perawatan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK pada blok ini adalah mahasiswa mampu melakukan komunikasi interpersonal secara efektif pada pasien, mampu melengkapi identitas pasien, mampu menyusun anamnesis yaitu keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, riwayat dental, riwayat keluarga, riwayat sistemik, dan riwayat sosial. Mahasiswa mampu mendeskripsikan temuan lesi berupa jenis lesi, jumlah, ukuran, warna, batas, dan lokasi. Mahasiswa mampu melakukan penentuan diagnosis kasus kompleks dan diagnosis bandingnya. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun rencana perawatan secara non-farmakologis berupa komunikasi, informasi, dan edukasi dengan atau tanpa farmakologis. Metode pembelajarannya yang pertama adalah presentasi materi dosen, kemudian dilanjutkan oleh tutorial berupa simulasi kasus kompleks, dan yang terakhir adalah pleno mahasiswa berupa laporan kasus kompleks di penyakit mulut. Media pembelajaran dalam blok ini adalah menggunakan laptop dan LCD, textbook dan jurnal yang terkait, modul blog, WhatsApp group, dan email. Sistem penilaian pada blok ini adalah yang pertama, teknik penilaian. Penilaian kinerja, yaitu berupa presentasi dalam diskusi kelas dan partisipasi dalam perkuliahan, kemudian penilaian simulasi kasus dan laporan kasus, penilaian sikap, dan ada tes tertulis pada ujian tengah dan akhir semester. Kemudian yang kedua adalah instrumen penilaian.
Instrumentasinya berupa rubrik penilaian laporan kasus, presentasi diskusi kelas, dan simulasi kasus. Berikutnya adalah perilaku selama mengikuti perkuliahan. Kemudian yang terakhir adalah soal ujian tengah semester dan akhir semester. Selama pembelajaran pada blok ini adalah 2 minggu perkuliahan dan 2 minggu praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan blok skill lab tentang oral diagnosis dan kelainan jaringan lunak 2 dengan topik adalah kasus kompleks. Kita overview dulu ya, kan kalian tahu kalau kasus kompleks itu banyaknya tentang infeksi ya, infeksi virus, jamur, sama bakteri. Kita mulai ya, yang pertama ya. Nah, kalau pasien kalian pertama kali datang, yang pasti kita akan melakukan anamnesis kan? Oke. Jadi untuk menjalin komunikasi, yang pastinya nih, awal dari anamnesis itu adalah kalimat pembuka. Jangan lupa ya, jangan langsung tanya, sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Gitu. Harus ada kalimat pembuka. Yang pertama adalah mengucap salam, menyapa, dan senyum terhadap pasien dong. Jangan, walaupun kita pakai masker, paling nggak kelihatan senyum di matanya gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah memperkenalkan diri kalian dengan menyebutkan nama kalian. Saya Dokter Ari, saya Dokter Aji, atau siapa. Jadi pasien harus tahu siapa dokter yang memeriksa hari ini. Terus yang ketiga adalah menanyakan data pasien. Yang pertama itu berupa nama pasien, yang kedua usia pasien, yang ketiga pekerjaan pasien, keempat tempat tinggal pasien, dan status pernikahan pasien ya. Berikutnya kalau udah begitu, apa yang harus kalian tanyakan yaitu riwayat keluhan utamanya. Itu jangan lupa. Ya jangan langsung sakit apa, apakah sakit gitu. Tapi harus nanya, apakah benar pasien ini sakit atau ada yang lain ya. Yang pertama adalah apa keluhan saat ini ya. Terus yang kedua, apakah keluhan diawali demam atau konsumsi obat-obatan atau makanan tertentu. Terus yang ketiga, sejak kapan keluhan itu muncul. Lalu kita harus tanyakan, apakah ini baru pertama kali muncul atau sudah pernah muncul sebelumnya. Jadi riwayat dari penyakit ini, apakah sebelumnya ada penyakit yang sama atau bagaimana. Terus yang kelima adalah lokasi keluhannya itu di mana, harus kalian tanyakan. Terus yang keenam adalah apakah ini hanya ada di dalam mulut atau bisa di luar mulut juga. Terus yang ketujuh, apakah ada perubahan ukuran sejak awal muncul. Jadi apakah itu tetap, ataukah semakin mengecil, atau semakin membesar. Terus yang kedelapan, nah ini baru kalian tanyakan, apakah ada keluhan sakit. Terus yang kesembilan, harus dijelasin nih, sakit kan bermacam-macam ya. Jadi harus benar-benar kalian tahu sakitnya seperti apa. Apakah itu lokal aja di dalam mulut, atau menyebar ke daerah sekitar mulut, atau juga gimana konsistensi rasa nyerinya, apakah tajam, ada rasa nyeri tajam, ataukah ada rasa terbakar. Jadi itu setiap pasien berbeda-beda ya, karena itu sesuatu yang subjektif. Terus yang berikutnya, apakah keluhannya hilang timbul atau terus-menerus. Itu untuk memperlihatkan ada rekurensi atau nyerinya tetap atau bagaimana ya. Terus yang ke-11, ada nggak yang meringankan keluhan? Misalnya nih, kalau minum minuman dingin keluhannya hilang, atau minum minuman panas malah tambah perih. Nah itu apakah ada juga yang memperberat keluhan. Terus yang berikutnya, apakah keluhan pernah diobati sebelumnya. Kita harus tahu nih, apakah pasien itu sudah pernah mengobati keluhannya tersebut. Kenapa? Kita harus tahu bagaimana obat itu bisa mempengaruhi apakah malah dia tambah parah atau sembuh atau memang nggak ada perubahan walau dengan obat yang dipakai oleh dari dirinya sendiri, jadi treatment dari dirinya sendiri atau dari dokter yang lain.
Berikutnya adalah riwayat dental. Jangan lupa ya, kalian harus tanya, apa pernah ke dokter gigi sebelumnya? Jadi kita harus tahu riwayat treatment sebelumnya. Terus kapan terakhir ke dokter gigi? Berikutnya, apakah perawatan terakhir yang dilakukan dokter gigi itu tuh yang kalian jarang agak lupa gitu. Jadi kita harus tahu nih pekerjaan teman sejawat kita apa. Apakah kita malah bikin tambah lebih apa ya namanya lebih parah atau kita malah memperbaiki apa yang teman sejawat kita yang lakukan. Jadi kita harus benar-benar tahu riwayat dental sebelumnya. Terus bagaimana riwayat medis? Nah, itu harus ditanya untuk riwayat penyakit sistemik. Apakah pernah dirawat di rumah sakit, ya? Terus jika pernah, karena sakit apa itu harus ditanyakan. Terus apakah masih mengkonsumsi obat yang diberikan dokter? Nah, kadang-kadang kan pasien itu keras kepala nih, atau dia udah bosan obatnya banyak, kadang-kadang lupa, alasannya sibuk. Nah, itu harus ditanyakan. Dokternya sudah ngasih obat, ternyata dia nggak sembuh. Kenapa? Ternyata dia benar-benar tidak disiplin untuk minum obatnya. Terus jika masih obat apa yang dikonsumsi. Nah, itu harus benar-benar ditanyakan, kalau bisa nama obatnya juga harus tahu. Kadang-kadang pasien juga, itu loh dok yang warnanya kuning, itu yang warnanya putih kita tidak tahu. Kita harus tanyakan apa nama obatnya. Jadi efektivitasnya apa, ya. Terus harus ditanya juga apakah punya riwayat alergi obat atau makanan. Ini untuk mengetahui apakah ada reaksi hipersensitivitas. Terus, nah kadang-kadang tuh kalian lupa itu riwayat keluarga. Jadi kita hanya fokus sama pasien, tapi kita harus juga menggali itu apakah ada suatu genetik atau bawaan. Jadi kita harus tanyakan riwayat keluarganya. Yaitu apakah anggota keluarga atau orang sekitar ada yang memiliki keluhan yang sama. Jadi bisa apakah itu suatu penyakit yang menular atau tidak, itu juga bisa. Terus jika ada, bisa nggak digambarin nih gimana apa yang dialami mereka. Jadi kita harus flashback juga. Jadi apakah mereka aware dengan orang-orang sekitar. Ya, berikutnya adalah riwayat sosial dan kebiasaan. Ini kita paling males ya, kayaknya buang-buang waktu banget dengerin riwayat kebiasaan mereka. Tapi ini kita harus mengetahui gimana kebiasaan mereka. Jadi apakah kebiasaan itu memang berpengaruh dari sakit atau keluhannya yang dia rasakan. Jadi yang pertama, itu kalian harus nanya, sikat gigi berapa kali dalam sehari untuk mengetahui oral hygiene-nya ini benar nggak sih? Dia itu, ini sudah sikat gigi, benar nih, tapi kok oral hygiene-nya buruk. Nah, mungkin ada penyakit sistemik yang menyebabkan dia oral hygiene-nya tidak bisa membaik dengan hanya sikat gigi saja. Terus, apakah menyikat gigi menggunakan pasta gigi? Kadang kan ada orang lupa bawa pasta gigi, jadi cuma sikat gigi pakai air aja. Nah, kita harus tahu itu. Terus, apakah konsumsi makan makanan seperti ikan atau daging, buah, sayur, dan air putih yang cukup. Jadi kita harus mengetahui juga pola makan dan minumnya. Jadi hidrasinya apakah mencukupi untuk sehari-hari. Kemudian apakah ada kebiasaan merokok dan alkohol. Kadang-kadang kita sungkan ya, mau tahu aja sih dok gitu kan. Nah kita harus mengetahui kebiasaan ini supaya bagaimana alkohol dan merokok itu bisa mempengaruhi kesehatan mulut mereka. Misalnya sehariannya nggak sembuh-sembuh, harusnya sudah sembuh nih. Tapi ternyata memang alkohol dan merokok itu bisa mencegah untuk dia sembuh. Jadi kita harus tahu ya. Nah, harus detail nih. Kadang-kadang kita stop di situ pertanyaannya. Padahal harus detail. Kalau ada berapa batang atau berapa gelas perharinya. Terus bagaimana pekerjaan Bapak Ibu? Atau apakah lancar atau sedang banyak pikiran akhir-akhir ini? Kita itu mau menggali sebenarnya sih stress, manajemen stres mereka gimana? Apakah mereka cukup istirahat? Nah, itulah yang kita tanyakan. Nah, ini yang kadang-kadang akan memasuki yang era yang lebih sensitif ya. Jadi, areanya ini, jadi jika sudah mengarah ke penyakit menular seksual, jadi kita rada-rada sungkan nih mau nanyain. Nah, jadi kita harus screening dulu. Ini benar-benar bisa didengar orang di sebelahnya yang mengantar enggak? Jadi kita harus tanyakan, kalau datang dengan orang lain, itu harus menanyakan apakah boleh nih orang yang sebelah Bapak ini mendengar ikut mendengarkan. Oh nggak apa-apa dok, saya nggak ada rahasia kok sama suami saya gitu kan.
Ya udah akhirnya boleh, misalnya boleh. Terus kita nanya nih, apakah Bapak Ibu aktif secara seksual? Itu kalau benar-benar mengarah ke penyakit menular seksual ya. Tapi kalau memang misalnya enggak, bukan, ya nggak usah ke situ, nggak usah ke arah situ. Karena itu memang pertanyaan yang sensitif. Terus ini juga agak sungkan ya nanyanya. Kalau iya, apakah Bapak atau Ibu berhubungan intim lebih dari satu wanita atau pria? Nah, kadang-kadang kita tuh apa ya, melihat statusnya menikah atau tidak menikah. Kalau tidak menikah, aduh kok sungkan ya mau nanya udah pernah berhubungan intim apa enggak. Tapi harus dengan polite atau dengan sopan ya, harus dengan hati-hati. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana riwayat seksual ini karena berhubungan dengan uh, apa penyakit atau keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Jadi harus dijelaskan kok dokternya kepo. Nah, kita harus benar-benar kasih penjelasan. Terus bagaimana jika mengarah ke penggunaan narkotika? Nah, kalau misalnya narkoba itu kadang-kadang orang di sekitar orang yang terdekat pun tidak tahu, itu suatu rahasia kan. Jadi kita harus tanyakan, apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan obat-obat golongan narkotika atau adiktif melalui suntiknya? Kalau suntik kan mungkin ke arah penyakit menular seksual yaitu HIV kan. Jadi penggunaan jarum suntik bersama. Kemudian, nah ada juga yang pasien yang mengarah ke mulutnya terasa perih atau terbakar. Itu mungkin ada hubungannya dengan hormonal. Jadi kita harus nanya, tapi ke pasien wanita ya, yang pasien perempuan, yaitu kapan terakhir menstruasi, terus apakah sudah mengalami menopause. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan selektif yang kalian yakin, oh ini ada hubungannya loh dengan yang akan kalian diagnosis, penyakit pasien yang akan kalian diagnosis. Jadi jangan semua pertanyaan ini ditanyakan, tapi selektif aja ya. Jadi ada syaratnya. Oke. Nah, sesudah melakukan anamnesis, kalian kan bahkan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Setelah kalian periksa, kita harus benar-benar tahu atau mendeskripsikan lesinya untuk menulis di rekam medis sehingga kolega kita, teman sejawat kita kalau membaca itu, oh jelas nih yang mau kita gambarkan itu seperti apa. Yang pertama adalah jenis lesi. Kan pasti sudah tahu kan jenis-jenis lesi, ulcer, papul, makula. Jadi kalau memang misalnya kalian bilang jenis lesi, itu bukan lesi putih atau lesi primer, lesi sekunder, langsung to the point. Ini apa? Oh ini ulcer, ini papul, ini makula, ini nodula, itu langsung ya. Oke, yang kedua adalah jumlah. Jumlahnya single atau multiple. Terus yang ketiga adalah bentuk. Kalau bentuk itu bukan bentuknya ulcer, bukan. Tapi bentuknya gini, bulat, oval, seperti pita, atau apa? Seperti misalnya, oh kayak beludru. Nah, itu bentuknya. Terus warna. Nah, warna itu beludru apa? Misalnya, atau plak itu apa? Oh, warnanya putih. Kalau ulcer itu, oh warnanya di dalamnya itu ada warna kuning, terus dikelilingi dengan kemerahan atau eritema. Itu harus benar-benar dideskripsikan dengan detail. Terus sesudah warna, ukuran. Nah, kalau misalnya ukuran, kalau single itu salah satu, itu jangan range, karena kalau range itu artinya multiple ya. Kalau misalnya ulcer single ukurannya 2 mili, ya titik. Oh, ulcer multiple ukurannya 2 sampai 5 mili, jumlahnya 10 biji atau 10 buah ulcer. Gitu ya. Jadi ada range kalau multiple. Kemudian batas. Nah, kita bingung nih, batas tegas. Batas itu bukan tegas. Jadi batas itu kelihatan jelas itu ada batas yang benar-benar kita tahu nih tepinya di mana. Atau diffuse. Kalau misalnya gini, ulcer itu kita tahu batasnya. Oh, ini oval, batasnya ada nih. Ada eritem itu batasnya. Oh, ini melanosis atau
apa ya, smoker melanosis nih misalnya. Oh ini hiperpigmentasi, tapi saya nggak tahu nih batasnya karena nggak terlalu jelas. Oh berbatas diffuse karena kita nggak tahu batasannya sampai mana. Jadi dia tidak ada garis pembatas yang jelas. Jadi kita bilang jelas atau diffuse. Terus tepinya, oh tepinya reguler, irregular maksudnya adalah reguler itu beraturan. Jadi kalau lurus lurus semua, kalau irregular ada kayak lekukan-lekukan, nah itu irregular. Terus lokasinya, oh ini mukosa bukal tapi sebutkan regio mana. Oh ini vestibulum sebutkan regio giginya, bukan regio kanan, regio kiri, tapi letaknya persisnya di mana. Ya. Kemudian setelah kita tahu anamnesis, kita tahu deskripsi lesi, kita membayangkan, oh ini diagnosisnya apa ya kira-kira. Jadi kita cuma melihat dari anamnesis dan deskripsi atau temuan klinis. Itu namanya diagnosis kerja. Jadi tanpa konfirmasi pemeriksaan penunjang. Nah, karena itu diagnosis kerja itu kita masih istilahnya menebak, ya bukan pasti. Makanya kita ada diagnosis banding. Diagnosis banding itu adalah yang mirip, ada kemiripan dengan diagnosis kerja. Jangan misalnya gini, oh stomatitis tipe SAR tipe mayor, DD-nya SAR tipe minor. Oke, itu sama, tapi berbeda gitu kan. Jadi carilah misalnya SAR tipe mayor, DD-nya traumatik ulcer. Beda sama tapi beda gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita melanjutkan ke simulasi kasus ya. Ini ada satu teman kalian, jadi berperan sebagai dokter giginya lah. Nah, saya akan memberikan satu kasus kompleks. Nanti tolong dilihat ya dan dijawab ya. Oke? Baik Ibu, untuk diagnosis kasus ini yaitu hand mouth foot Hand, hand mouth hand, hand mouth HFMD. ya hand foot hand foot mouth disease. Betul. Diagnosis bandingnya yaitu Herpangina. Untuk deskripsi lesinya sendiri yaitu ada ulcer, ada ulcer, jumlahnya multiple, lalu bentuknya irregular, lalu Lokasinya di mana? lokasinya ada biasanya terjadi pada seperti diagnosisnya biasanya terjadi di mulut, tangan, dan kaki. Lalu untuk HIE-nya KIE data terlaksananya nanti saya akan resepkan obat multivitamin, dan untuk pemeriksaan lanjutnya akan saya kirimkan surat rujukan. Oke, baik. Nanti resep dan surat rujukannya silakan ditulis, nanti kirim ke email ya. Baik. Oke, baik. Bisa ditutup nggak? Gimana kalau sama pasiennya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, terima kasih. Bapak namanya siapa ya Pak? Nama saya Kevin dok. Lalu usia Bapak berapa ya Pak? Usia saya 65 tahun dok. Lalu ada keluhan apa yang Bapak alami Pak? Saya ada sariawan di mulut dok dan ada luka di bagian tangan dan kaki sejak 3 hari yang lalu dok. Lalu apakah lukanya sariawannya hanya di mulut dan luka terjadi hanya pada tangan dan kaki? Iya dok, untuk sariawan di mulut dan lukanya di bagian tangan dan kaki. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat sakit yang lain? Iya dok, saya memiliki riwayat asam urat dok. Lalu apakah Bapak minum obat Pak?
Iya dok, saya minum obat allopurinol dok. Lalu untuk diagnosisnya eh, herpes, herpes. Disebut aja. Eh, untuk diagnosisnya herpes. Herpes apa? Herpes itu kan virusnya nih. Nama penyakitnya apa? Oke, saya kasih clue ya. Iya. Jadi ini dia ada di kulit, dia bentuknya bull's eyes atau lesi target, bulat-bulat itu. Jadi ada di tangan, ada di kaki juga. Apa kira-kira? Penyebabnya juga bisa herpes, bisa, tapi ini intinya adalah dia gara-gara alergi allopurinol. Jadi dia reaksi hipersensitivitas. Jadi dia ada di mulutnya itu ada luka, ada krusta. Nama penyakitnya apa? Apa ya? Jadi lesinya itu banyak banget macamnya. Jadi apa namanya? Multiple. Multiform. Jadi depannya apa? Her, her, Erythema. erythema. Erythema multiform. Oke. Coba deskripsi itu diagnosis kasusnya. Kira-kira deskripsi lesinya gimana? Untuk lesinya dia ulcer. Oke. Deskripsi lesi ulcer, terus dia multiple, ada satu, terus Lokasinya? untuk lokasinya dia multiple, Lokasinya di mana? Jadi? lokasinya ada di mulut, di tangan, di kaki. Oke. Coba KIE dan tata laksananya. Untuk KIE-nya untuk KIE-nya ditangani dulu terhadap sakit asam uratnya, lalu diresepkan obat multivitamin dan obat kumur chlorhexidin. Setelah itu multivitamin chlorhexidin sama Oke. Jadi kita harus rujuk kemana nih kira-kira? untuk ini dirujuk ke Dia punya asam urat. Iya dok, Kemana? ke spesialis Spesialis? penyakit dalam. Penyakit dalam, ya benar. Nanti tulis resep dan surat rujukannya ya, dikirim ke mail ya. Oke, Ya. terima kasih. Silakan ditutup nih. Baik Bapak, sekian untuk pemeriksaan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak, jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Simulasi kasusnya sudah selesai ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Blok Skill Lab Oral Diagnosis dan kelainan jaringan lunak 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dosen dan mahasiswa FKG UPDMB. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.